Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman pemilih, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Terima kasih sudah bergabung di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini, bersama saya Tendri, Humas KPU, kita akan kembali menyaksikan penayangan langsung kegiatan pelantikan anggota KPU Kabupaten Kota pada 44 Kabupaten Kota di 5 provinsi periode 2023-2028. Teman pemilih, seperti pelantikan sebelumnya, pada pelantikan anggota KPU Kabupaten pada 44 Kabupaten Kota di 5 provinsi periode 2023-2028 ini juga dilakukan di halaman gedung kantor KPU di Jalan Imam Bonjol nomor 29 Menteng, Jakarta Pusat. Untuk diketahui, teman pemilih, pelantikan hari ini merupakan pelantikan keempat. Sebelumnya pada 25 Juni 2023, telah dilakukan pelantikan anggota KPU Kabupaten di 7 provinsi untuk periode 2023-2028. Pada tanggal 16 Juni 2023 telah dilakukan pelantikan anggota KPU Kabupaten Kota di 3 provinsi untuk periode 2023-2028. Dan pada 24 Mei 2023 yang lalu, kita juga sudah melakukan pelantikan dan sumpah janji untuk anggota KPU Provinsi pada 20 provinsi untuk periode 2023-2028. Teman pemilih, saat ini kita akan segera menyaksikan jalannya pelantikan anggota KPU Kabupaten Kota pada 44 Kabupaten Kota di 5 provinsi periode 2023-2028 yang akan diawali dengan penampilan Marching Band Gita Abdi Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN. Selamat menyaksikan. Hadirin yang kami hormati, mari kita saksikan bersama persembahan Drum Corps Gita Abdi Praja IPDN. Selamat menyaksikan.
Lapor pelantikan anggota KPU Kabupaten Kota pada 44 kabupaten kota di 5 provinsi periode 2023-2028. Siap? Laksanakan. Laksanakan. Maju! Jalan! Jalan! Cepat! Gerak! Hadap kanan, hadap kiri. Gerak. Maju. Jalan. Jalan. Teman. Gerak. Henti! Gerak! Hadap kanan, hadap kiri. Gerak! Upacara pelantikan dan pengambilan sumpah janji anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota pada 44 kabupaten kota di 5 provinsi periode 2023-2028 dan pelantikan pengganti antar waktu anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten periode 2018-2023 dan periode 2019-2024. Hari Rabu, tanggal 28 bulan Juni tahun 2023. Dimulai. Diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan jingle pemilu.
Pembacaan keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum. Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 759 sampai dengan nomor 802 tahun 2023 tentang pengangkatan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota periode 2023-2028. Ketua Komisi Pemilihan Umum menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang pengangkatan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota periode 2023-2028. Ke-1. Menetapkan pengangkatan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota periode 2023-2028 terhitung sejak pengucapan sumpah janji, masing-masing nama terlampir. Kedua, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan. Salinan keputusan Komisi Pemilihan Umum ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Petikan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Juni 2023. Ketua Komisi Pemilihan Umum tertanda Hashim Asyari. Lampiran keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 759 sampai dengan nomor 802 tahun 2023 tentang pengangkatan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota periode 2023-2028. Dalam hal ini dibacakan provinsi, kabupaten kota, dan nama. Sulawesi Utara, Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan, PJ Bumolo, Liswan Lumali, Marlia Lumali, Stanley E. Kakunsi, Syaiful Tontoli, Kabupaten Bolaang Mongondo Timur, Ahilni Abu Kasim, Ikal Salehe, Nugroho Lasabuda, Rusmin Mamonto, Wardoyo Elias, Kabupaten Minahasa, Aprila Bila Regar, Arif Kurniawan, Lydia Anita Malonda, Randy Valentino Jager Suawa, Rijali AHI Surantinojo. Kabupaten Minahasa Utara, Hendra Samuel Lumanau, Ibnu Mirwan Dali, Irene Buyung, Rizwan Adrianus Papoga, Yardi Harun. Kota Bitung, Desli Deril Sumampo, Franky Takesiang, Muhajir La Janudi, Wiwinda Hamisi, Yuno Servelus Awung. Kota Manado, Perle Bonavius Kaparang, Asrul Fauzan Anom, Ismail Harun, Kuhu Patricia Margaret, Ramli Pateda. Kota Tomohon, Albertine Grace Fierna Pijo, Arini Yula Poli, Desi Telma Soputan, Roger Rafael Datu, Yon Yohanes Padapotan Simangunsong. Sulawesi Selatan, Kabupaten Goa, Fitra Syahdanul, Asnawati H, Nursalam Samad, Suwardi M, Suwahyu. Kabupaten Baru, Abdul Manan, Abdul Syafah B, Arham, Busman Agani, Ilham. Kabupaten Bone, Abdul Aziz, Nuryadi Kadir, Rusnaedi, Yusran Tajudin, Zainal. Kabupaten Bulukumba, Asbar, Rahmat Fajar, Suryadi, Samsul, Wamil Nur. Kabupaten Luwu Timur, Hamdan, Ilhamuddin Al-Kadri, Indrawanto Panginan, Irfan Lahabu, Yusril Hidayat. Kabupaten Luwu Utara, Ayub Siswanto, Hayu Fandi P, Mahlisa, Masyar, Umung. Kabupaten Maros, Asmaniar Bahrun, Jumaidi, Karsi, Muhammad Salman, Nurul Amrah. Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Hasanuddin G. Kuna, Ikhlas, Muarif, Saiful Mujib, Samsudiarti.
Kabupaten Sopeng, Aswinardi, Iwan Usman, El Suwarno, Mu Hasbi, Rizal, Kabupaten Tanah Toraja, Berti Palungan, Daniel Tadung, Intan Parerungan, Natalianus Paembe Sarula, Rahmat Hidayat. Kabupaten Toraja Utara, Furkan Mansur Batkam, Arsal Lahia, Jan Heri Pakan, Randi, Samuel Rianto. Sulawesi Tenggara, Kabupaten Bombana, Aminuddin, Dasril, Desi Arisandi, Hasdin Nompo, Rudinan. Kabupaten Buton, Ardin, Laude Harjo, Muhammad Endra Sari, Rahmatia, Sudaryono. Kabupaten Buton Selatan, Agusman, Deni Johan, Hastun, Suwardi Singka, Syahril. Kabupaten Buton Tengah, Darwin, Kalianus Poasa, Laude Abdul Jinani, La Zaula, Masurin. Kabupaten Buton Utara, Karison Busta, LM Miswar Adi Putra, Munarsi, Siti Asriani, Waude Nurmila. Kabupaten Kolaka Utara, Aswar, Misbahuddin, Nurgalia, Robi, Supyan. Kabupaten Konawe, Andi Muzul Fadli, Haldin Samliambo, Ijang Asbar, Ramadan Rizki Pratama, Wike. Kabupaten Konawe Kepulauan, Alsat, Hasrun, Iskandar, Nasruddin, Sri Wulandari. Kabupaten Konawe Selatan, Anton Roberto, Eko Hasmawan Baso, Laude Darmawan, Muh Yunan, Sahabuddin. Kabupaten Konawe Utara, Abdul Makmur, Edison Pokodo, Eka Dwi Yastuti Liambo, Muhammad Husni Ibrahim, Naim. Kabupaten Muna, Alimuddin, Laude Muhammad Askar Adijaya, Laude Ngambuksi, Latasman, Waode Lilis Widya Ningsi. Kabupaten Muna Barat, Ahmad Husain, Akbar Muramdani, Faisal, Latajudin, Samsul. Kabupaten Wakatobi, Erni Mawar, Irfan Sakti, Ladeni, Fisman, Yasir Arafah. Kota Bau-Bau, Farida, Laude Supardi, La Saali, Muhammad Masril Zamhuri, Syamsuddin. Kota Kendari, Ahmad Segafti Farihu, Arwah, Hans Isviratus Rompas, Jungwal Saleh, Laoda Hermanto. Kepulauan Riau, Kabupaten Bintan, A. Fauzi, Haris Daulay, Helianto, Febri Pujianto, Syamsul. Kabupaten Karimun, Mardanus, Muhammad Fadli, Suhermita, Tiara Edlia Yuni, Tiurida Silotonga. Kabupaten Kepulauan Anambas, Franky Ringgas Mardona Silalahi, Gita Jonelva, Liber Simaremare, A. Anwar Nasution. Padilla, Kabupaten Lingga, Ardi Aulia, Dian Fanama, Refli Bawengan, Septiadi Syarza, Tiara. Kabupaten Natuna, Bahrul Amin, Erianto, Kusnaidi, Raja Devi Alfitra, Tommy Yanto. Kota Batam, Adri Wislawawan, Aksara Pandapotan Manurung, Bosar Hasibuan, Mawardi, Rosdiana. Kota Tanjung Pinang, Andri Yudi, Desi Lisa Purba, Muhammad Faizal, Novira Damayanti, Susanti. Sulawesi Barat, Kabupaten Majene, Ahmad, Andi Hamka, Munawir, Salma, Sukri. Kabupaten Mamuju, Asri Hamid, Hasdaris, Ibnu Imad Totori, Indo Upe, Sudirman Samuel. Kabupaten Mamuju Tengah, Alamsyah, Imran Tri Kardiwadi, Ines Pradana Russo, Sirul Alamin M. Nur, Sri Haryudit. Kabupaten Pasangkayu, Hasnur, M. Al-Kafi Erlida, Nia Andasari, Nurliana Syahrudin. Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 746 sampai dengan nomor 751 tahun 2023 tentang
pengangkatan pengganti antar waktu anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota periode 2018-2023 dan periode 2019-2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, menetapkan pengangkatan pengganti antar waktu Jurhatmi Jaya sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin, Koirina sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi, Denny Haryanto sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak, Indri Hidayat sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong, Musa sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuburaya, Salim sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur, sampai dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota periode 2018-2023 dan periode 2019-2024. Kedua, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan, salinan dan seterusnya. Petikan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Juni 2023, Ketua Komisi Pemilihan Umum tertanda Hasyim Asyari. Persiapan pengambilan sumpah. Rohaniwan mengambil tempat. Pengambilan sumpah oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum didahului kata pendahuluan sumpah. Sebelum saya mengambil sumpah, saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia diambil sumpah? Bersedia. Menurut agama apa? Agama Islam. Selanjutnya, agar saudara mengikuti dan menirukan kata-kata saya dengan hikmat. Untuk yang beragama Islam, demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Untuk yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan, saya berjanji. Selanjutnya bersama-sama, bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota KPU Kabupaten Kota periode 2023-2028 sebagai pengganti antar waktu anggota KPU Kabupaten Kota periode 2018-2023 dan periode 2019-2024 dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang
akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat, demi suksesnya pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan. Untuk yang beragama Kristen dan Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Rohaniwan kembali ke tempat. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah janji. Perwakilan pejabat yang dilantik mengambil tempat. Ketua Komisi Pemilihan Umum mengambil tempat. Penandatanganan berita acara. Penyerahan keputusan Komisi Pemilihan Umum. Ketua Komisi Pemilihan Umum kembali ke tempat. Perwakilan pejabat yang dilantik kembali ke tempat. Pembacaan fakta integritas. Pembaca fakta integritas mengambil tempat. Pataka mengambil tempat. Fakta integritas. Pemilihan umum adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses pemilihan umum rentan dengan penyimpangan,
godaan, dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Pada saat bersamaan, ada harapan yang besar dari rakyat agar pemilihan umum terselenggara dengan penuh integritas. Demi masa depan demokrasi, negara, dan bangsa yang lebih baik, pada hari ini, Rabu, tanggal 28 bulan Juni tahun 2023, bertempat di kantor Komisi Pemilihan Umum dan kantor Komisi Pemilihan Umum masing-masing, kami, anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota, bertekad untuk bekerja keras menyelenggarakan pemilihan umum dan pemilihan. Dengan ini, menyatakan janji kepada rakyat Indonesia selama dalam jabatan kami sebagai berikut. 1. Menyelenggarakan pemilihan umum berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, secara profesional, efektif, efisien, transparan, serta bekerja dengan sepenuh waktu dan bertanggung jawab sampai berakhirnya mandat jabatan. 2. Memenuhi hak konstitusional warga negara untuk dapat menggunakan hak pilihnya secara baik dan menjaga suara pemilih sebagaimana diatur dalam undang-undang. 3. Memperlakukan secara adil, imparsial, dan non-partisan kepada peserta pemilihan umum serta para pihak yang memiliki preferensi politik tertentu tanpa terkecuali. 4. Membuka partisipasi dan akses publik atas perumusan kebijakan, proses penyelenggaraan pemilihan umum, dan berbagai data serta informasi sesuai peraturan perundang-undangan. 5. Menolak pemberian, permintaan, dan perjanjian dalam bentuk apapun, baik secara langsung atau tidak langsung, yang memberi harapan yang menyimpang dari prinsip-prinsip pemilihan umum yang jujur dan adil bagi peserta pemilihan umum, calon, serta pihak-pihak yang memiliki preferensi politik tertentu. 6. Mencegah terjadinya pelanggaran setiap tahapan pemilihan umum, menegakkan kode etik, dan tidak melakukan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. 7. Bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mensukseskan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kemandirian, imparsialitas, non-partisan, dan adil. 8. Mengambil kebijakan-kebijakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota secara kolektif kolegial dalam rapat pleno. Apabila kami melanggar apa yang tercantum dalam fakta integritas ini, kami bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, dan dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembaca fakta integritas kembali ke tempat. Pataka kembali ke tempat. Sambutan Ketua Komisi Pemilihan Umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati para anggota KPU hadir lengkap di sini, Mas Pasadana Rahab, Mas Yulianto Sudrajat, Mas Muhammad Afifuddin, Mbak Betty Epsilon Idrus, Mas Idam Kholik, dan Mas Agus Melas. Yang saya hormati Sekjen KPU beserta jajaran pimpinan di Kesekjenan KPU. Yang saya hormati anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang juga sedang menjabat sebagai pelaksana harian
Ketua DKPP Mas Dewa Rakasandi, yang saya hormati para Ketua KPU Provinsi, Sekretaris KPU Provinsi, saudara sekalian, para anggota KPU Kabupaten Kota yang baru saja dilantik. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini, hari Rabu tanggal 28 Juni 2023, kita bersama-sama dapat melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah janji anggota KPU Kabupaten Kota pada 6 provinsi untuk periode 2023-2028 dalam kondisi sehat walafiat. Saudara sekalian, yang pertama kami ingin memesankan bahwa saudara sekalian ini dilantik di tengah-tengah pelaksanaan penyelenggaraan pemilu 2024. Setidak-tidaknya tahapan-tahapan strategis yang sudah dilakukan adalah penetapan partai politik peserta pemilu, penetapan daerah pemilihan, dan di kabupaten kota baru saja juga dilaksanakan penetapan daftar pemilih tetap pada tanggal 20 dan 21 Juni yang lalu. Dan sekarang ini sudah masuk pada tahapan pencalonan yang kita tahu semua tanggal 1 sampai 14 Mei kemarin, pendaftaran bakal calon anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota telah dilaksanakan. Dan kemudian dilanjutkan dengan verifikasi atau penelitian dokumen persyaratan yang berakhir tanggal 23 Juni kemarin. Sekarang ini partai politik dan bakal calon anggota DPD sedang melakukan perbaikan dokumen persyaratan. Di sini menggambarkan bahwa saudara sekalian masuk menjadi anggota KPU, terutama yang baru dan juga yang masuk periode kedua, bahwa saudara sekalian ini menjadi anggota KPU di tengah-tengah pelaksanaan pemilu. Nah, oleh karena itu kami berharap saudara sekalian segera melakukan penyesuaian irama kerja, pembagian waktu sehari-hari untuk menyesuaikan dengan ritme kerja, ritme penyelenggaraan tahapan pemilu. Di antaranya adalah hari di dalam tahapan pemilu adalah hari kalender. Oleh karena siap siaga setiap hari 24 jam. Barusan saudara sekalian mengucapkan sumpah janji dan juga membaca fakta integritas, memahami dan menyadari bahwa bersedia untuk bekerja sepenuh waktu. Nah, oleh karena itu sekali lagi penyesuaian seperti ini menjadi sesuatu yang penting. Dan segera sampaikan kepada sanak keluarga, baik itu suami, istri, atau anak-anak, atau orang tua, bahwa bekerja di KPU memang beginilah situasi atau ritme kerjanya, sehingga tidak mengalami shock atau mengalami kekagetan yang tidak diperlukan, sehingga amanah yang telah diberikan, yang telah dijadikan komitmen bersama, ini dipenuhi bersama. Yang kedua, saya ingin mengajak dan meminta saudara sekalian untuk senantiasa melakukan refreshing, penyegaran, membaca ulang, membaca kembali peraturan perundang-undangan, terutama undang-undang pemilu, peraturan KPU, peraturan Bawaslu, peraturan DKPP, dan juga undang-undang lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu. Karena disitulah kita akan berpegangan dan kemudian kita dalam menjalankan tugas-tugas akan menjadi ringan tanpa beban karena ada tarikan-tarikan kepentingan, karena kita berpegangan kepada aturan yang berlaku. Yang ketiga, saudara sekalian, segeralah melakukan rangkaian kerjasama, silaturahim, audiensi dengan para pemangku kepentingan, dengan Bupati, Wali Kota, dengan DPRD, Kapolres, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Dandim, dan juga stakeholder yang ada di daerah masing-masing, tokoh-tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, teman-teman jurnalis, semua harus diajak bekerja sama untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan pemilu di daerah kita masing-masing. Dan juga penting saya ingin mengingatkan, sudah seringkali saya sampaikan bahwa
KPU ini adalah pemimpin kepemiluan sesuai dengan tingkatannya. Kalau kami di KPU Pusat adalah pemimpin kepemiluan di tingkat nasional, KPU Provinsi adalah pemimpin kepemiluan di tingkat provinsi, maka teman-teman sekalian, anggota KPU Kabupaten Kota adalah pemimpin kepemiluan di tingkat kabupaten kota masing-masing. Nah, kepemimpinan yang efektif adalah kepemimpinan dengan keteladanan. Segala macam urusan, segala macam hal yang berkaitan dengan pemilu, pasti yang dijadikan rujukan adalah KPU. Maka kemudian dengan keteladanan teman-teman sekalian, para anggota KPU Kabupaten Kota, itu akan menjadi sumber dukungan dan akan menjadi dasar bagi kepercayaan atau legitimasi proses maupun hasil pemilu. Yang terakhir, saudara sekalian, kita ini masih manusia biasa, maka saya ingin mengajak, memesan bahwa mari kita jaga kesehatan kita. Saudara-saudara sudah lulus, sehat jasmani dan rohani itu dipertahankan, karena nanti begitu gempuran-gempuran pekerjaan, kepentingan-kepentingan sudah mulai bermain, maka mentalitas kita, kesiapan mental kita, fisik kita menjadi sesuatu yang jadi bahan ujian. Demikian juga kita sebagai manusia yang beragama, kita juga punya Tuhan, maka seringkali dan harus kita tingkatkan doa-doa kita, munajat kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT. Semoga apa yang kita kerjakan selalu mendapatkan ridho, mendapatkan rahmat dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan iringan doa, semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dan diberikan kesabaran dalam menjalankan tugas-tugas, dan nantinya semua orang akan memberikan selamat kepada kita semua, karena kita mengakhiri tugas kita dalam menyelenggarakan pemilu 2024 maupun Pilkada 2024 dalam kondisi husnul khotimah atau berakhir dengan sukses. Demikian yang dapat kami sampaikan, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Sekali lagi selamat bertugas, selamat menjalankan tugas, amanah, wewenang sebagai anggota KPU Kabupaten Kota. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Kepada yang beragama selain Islam, kami persilakan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Astaghfirullahaladzim, 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 lakal hamdu ya Allah, ya Karim, ya Rabbi, ya Maulana, ya Ma'bud, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, di sore hari yang berbahagia ini, di sore hari yang mana pada saat ini doa diijabah oleh-Mu ya Allah di hari Arafah ini, berikanlah kepada kami semua kemantapan iman, berikanlah kepada kami keteguhan, berikanlah kepada kami kejernihan dalam berfikir ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami semua bersyukur atas segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami, terutama pada acara pelantikan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota pada saat ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, betapa berat tantangan dan juga beban yang akan dipikul oleh para pejabat yang baru saja dilantik. Berikanlah kekuatan kepada mereka untuk dapat mengemban amanah yang diberikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Ya Allah, ya Tuhan kami adalah insan-Mu yang dhaif, yang penuh dengan kesalahan dan kealpaan. Berikanlah kepada kami kekuatan, ampunilah segala kesalahan kami, kesalahan kedua orang tua kami, kesalahan para pemimpin kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukilah kepada kami yang benar itu benar, dan berikanlah kepada kami kekuatan untuk mengikutinya. Dan tunjukilah kepada kami yang salah itu salah, dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk menjauhinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya foto bersama berkenan kepada pimpinan Komisi Pemilihan Umum. Bapak Ibu pejabat, Bapak Ibu dari kementerian atau lembaga, Eselon 1 dan Eselon 2 berkenan untuk berdiri di depan pejabat yang dilantik.
dan membelakangi gedung Komisi Pemilihan Umum. Baik, mohon izin pimpinan untuk saya hitung dan mohon izin fokus ke kamera.